Perlawanan yang besar membabitkan pasukan Indonesia dan juga Chinese Taipei. Kita tak boleh lari daripada menyentuh sedikit apa yang sedang berlaku di Indonesia. Pundit negeri jiran sampai melongo lihat permainan gila timnas Indonesia usai bantai Chinese Taipei 6-0. Jordi Amat jadi superstar usai cetak gol di menit 4. Timnas Indonesia kembali menunjukkan tajinya di level internasional. Dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Garuda tampil menggila dan membantai Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. Penampilan gemilang ini tak hanya membangkitkan semangat publik sepak bola tanah air, tapi juga membuat para pundit dari Malaysia, negara tetangga yang kerap bersaing panas dengan Indonesia, terdiam dan melongo menyaksikan performa dominan skuad merah putih. Laga ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober mendatang. Di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, tim ini tampil dengan pendekatan agresif, modern, dan penuh percaya diri. Jordi Amat buka pesta gol di menit keempat. Pertandingan baru berjalan 4 menit saat Jordi Amat, bek tangguh yang kini jadi figur penting di lini belakang Indonesia, mencetak gol pembuka lewat sundulan keras memanfaatkan sepak pojok Pratama Arhan. Gol ini langsung membakar semangat tim dan menjadi pembuka pesta gol Garuda. Jordi yang biasanya dikenal sebagai sosok bertahan, malam itu menjelma jadi pahlawan sejak awal laga. Selain mencetak gol, dia juga tampil solid memutus serangan lawan dan memimpin organisasi pertahanan dengan penuh ketenangan. Penampilannya membuat media menyebutnya sebagai superstar dalam laga tersebut. Jordi Amat bukan cuma bek, dia kini jadi pemimpin sejati di lapangan. Golnya di awal laga jadi penentu mental tim, tulis media olahraga Stadium Astro Malaysia dalam analisis pasca pertandingan. Taktik Kluivert membuahkan hasil. Patrick Kluivert yang baru resmi melatih timnas Indonesia awal Agustus lalu, mulai memperlihatkan pengaruh taktiknya. Gaya bermain cepat, penuh pressing, dan transisi yang tajam terlihat jelas sepanjang laga. Formasi 4-3-3 yang digunakan sangat fleksibel dengan kombinasi pemain muda dan naturalisasi. Timnas Indonesia mencatatkan 68% penguasaan bola, 18 tembakan ke gawang, dan 6 gol dari 6 pemain berbeda. Sebuah catatan yang mencerminkan kedalaman skuad dan efektivitas taktik Kluivert. Chinese Taipei tak mampu keluar dari tekanan. Mereka hanya mampu melepaskan 2 tembakan tanpa ada yang mengarah ke gawang. Dominasi total Indonesia membuat penonton di Gelora Bung Tomo bersorak-sorai sepanjang pertandingan. Pundit Malaysia tak percaya ini Indonesia. Tak butuh waktu lama, kemenangan ini langsung jadi bahan perbincangan hangat di kalangan media dan pengamat sepak bola Malaysia. Beberapa di antaranya bahkan mengaku kaget dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Ini bukan Indonesia yang kami kenal. Tempo tinggi, disiplin tinggi, kombinasi luar biasa antara pemain lokal dan Eropa. Mereka main seperti tim Asia kelas atas, ujar mantan gelandang Malaysia, Syafiq Rahim, dalam siaran langsung di Astro Arena. Analis lainnya menyebut bahwa kehadiran Patrick Kluivert membawa aura Eropa ke dalam tim Garuda. Performa lawan Chinese Taipei ini dianggap sebagai sinyal serius bahwa Indonesia siap bersaing bukan hanya di ASEAN, tapi juga di level Asia yang lebih luas. Menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini merupakan bagian dari rangkaian uji coba resmi dalam kalender FIFA Matchday, yang disiapkan sebagai bekal menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia secara historis berhasil lolos ke babak ini setelah melewati Vietnam dan Irak di fase sebelumnya, dan kini berada satu level dengan tim-tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Pelatih Patrick Kluivert mengaku puas dengan performa tim, namun menegaskan bahwa pekerjaan rumah masih banyak. Kami bermain sangat baik, dan pemain menunjukkan karakter hebat. Tapi ini baru awal. Kami punya target besar di Oktober nanti. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki, ungkap Kluivert dalam konferensi pers usai pertandingan. Kesimpulan, Indonesia layak diperhitungkan. Dengan pelatih baru,
filosofi baru, dan skuad yang makin matang, timnas Indonesia kini memasuki era baru. Kemenangan telak 6-0 atas Chinese Taipei bukan sekadar hasil positif, tapi juga pesan keras untuk lawan-lawan mereka di babak kualifikasi nanti. Indonesia siap menggebrak Asia. Tidak heran jika bahkan pundit dari negeri jiran sampai melongo melihat permainan gila yang ditunjukkan Garuda. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh Indonesia bisa terbang bersama Patrick Kluivert? Penampilan luar biasa ditunjukkan oleh timnas Indonesia saat menghadapi Chinese Taipei dalam laga uji coba internasional yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Garuda Muda tampil menggila dan membantai lawannya dengan skor telak 6-0, membuat publik sepak bola Asia, termasuk para pundit dari negeri jiran, Malaysia, sampai melongo tak percaya. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung tancap gas. Belum genap 5 menit pertandingan berjalan, Jordi Amat membuka keunggulan Indonesia lewat sundulan keras memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi dengan ciamik oleh Pratama Arhan. Gol ini sontak membakar semangat pemain lain dan memicu dominasi total di sepanjang laga. Jordi Amat, yang biasanya dikenal sebagai bek tangguh di lini pertahanan, justru menjadi sorotan utama berkat performa luar biasanya di laga ini. Selain mencetak gol pembuka, ex-pemain Swansea City itu tampil tenang, disiplin, dan menjadi komando di lini belakang. Tak ayal, ia pun dijuluki superstar malam itu oleh banyak media dan netizen. Setelah gol cepat dari Jordi, gelombang serangan Indonesia terus mengalir tanpa henti. Gol demi gol tercipta, lewat kombinasi umpan-umpan cepat dan tekanan tinggi yang membuat Chinese Taipei tidak berkutik. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Egy Maulana Fikri turut menyumbang gol, menunjukkan kedalaman skuad Garuda yang semakin matang. Media olahraga Malaysia pun ramai membicarakan pertandingan ini. Beberapa pundit senior seperti Shebi Singh dan Farizal Marlias bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia kini telah berevolusi menjadi tim yang menyeramkan di kawasan Asia Tenggara. Permainan Indonesia sekarang sudah sangat modern. Intensitas tinggi, disiplin taktik, dan pemain-pemain yang berani ambil keputusan. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu, ujar salah satu analis bola dari Malaysia dalam siaran langsung pasca pertandingan. Kemenangan ini tentu menjadi modal positif bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan talenta muda lokal, Garuda kini terbang semakin tinggi dan patut diwaspadai oleh siapapun, termasuk rival bebuyutan mereka di ASEAN.